Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Landari dengan NIM 310124023859. Kali ini saya akan membawakan presentasi tentang Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada berbagai jenis pemahaman. Salah satunya bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Iptek sesungguhnya tidak dapat bebas nilai, tapi justru pengembangan iptek harus dilandasi dengan nilai-nilai. Hal ini dikarenakan tujuan dari iptek itu sendiri adalah memiliki arah tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat manusia. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu yang dapat diketahui ada 4. Pertama, bahwa iptek yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setiap iptek dalam pengembangannya harus menyertakan nilai-nilai Pancasila yang merupakan faktor internal dalam pengembangan ilmu dan teknologi itu sendiri. Yang ketiga, bahwa peranan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai rambu-rambu normatif, sehingga mampu mengendalikan agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa budaya dan ideologi bangsa Indonesia atau dengan istilah iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai, tapi harus berlandaskan nilai. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu adalah menjaga moralitas dan etika ilmu pengetahuan, mewujudkan tujuan nasional, mencegah westernisasi dan sekularisme, mengatasi dampak negatif iptek, dan sebagai perekat pluralitas bangsa. Pancasila diperlukan sebagai dasar negara. Dasar nilai pengembangan ilmu yaitu adalah karena menghindari degradasi moral dan etika, menjaga identitas dan karakter bangsa, mewujudkan kesejahteraan sosial, mencegah komersialisasi ilmu yang berlebihan, mengatasi tantangan global dan pembangunan peradaban yang berkelanjutan. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang menyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kemerdekaan pada para pendiri bangsa telah menyadari pentingnya ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa. Selanjutnya adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sejak masa lampau. Contohnya seperti Tatuan Asih dalam Hindu yaitu ada kemanusiaan dan kesetaraan, rahmatan lil alamin dalam Islam yaitu ada rahmat bagi semesta, serta falsafah gotong royong dan musyawarah dalam budaya Jawa. Semua ini mencerminkan nilai-nilai yang mendukung pengembangan ilmu yang beretika dan bermanfaat bagi sesama. Yang ketiga ada pidato para tokoh bangsa. Contohnya pada Presiden Soekarno, yaitu dalam pidatonya kerap menekankan pentingnya ilmu pengetahuan yang berakar pada budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Sumber sosiologisnya adalah ada keragaman sosial budaya. Pancasila hadir sebagai pemersatu yang mengkomodir keberagaman ini, termasuk dalam pengembangan ilmu, yang mana masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat istiadat dilekatkan dengan Pancasila. Kemudian ada nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam penolakan terhadap iptek yang tidak sejalan dengan nilai-nilai tersebut, seperti praktek-praktek yang merugikan lingkungan, melanggar etika moral, dan tidak adil secara sosial. Adapun gotong royong dan musyawarah. Nilai ini mengangkat dalam masyarakat Indonesia mendorong pengembangan ilmu yang bersifat kolaboratif dan partisipatif, serta mengedepankan kepentingan bersama daripada individu. Adapun sumber politis, yaitu ada peran negara sebagai penyelenggara dan pengawas. Kemudian yang kedua ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, dan yang ketiga ada peran Pancasila sebagai rambu normatif, di mana pada ini secara politis Pancasila berfungsi sebagai rambu-rambu normatif yang mengendalikan pengembangan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.
Yang pertama kita bahas adalah dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang adanya interpretasi yang terus berkembang. Pancasila bukanlah doktrin statis, melainkan ideologi terbuka yang dapat diimplementasikan sesuai konteks zaman. Hal ini menjabarkan nilai Pancasila secara lebih konkret dalam berbagai bidang ilmu. Misalnya, bagaimana nilai keadilan sosial diimplementasikan dalam pengembangan teknologi AI atau artificial intelligence, atau bagaimana nilai kemanusiaan menjadi pedoman dalam penelitian bioteknologi. Yang kedua, adanya adaptasi terhadap kemajuan iptek global. Arus informasi dan teknologi yang sekarang mudah didapat dan cepat menuntut Pancasila untuk terus beradaptasi. Pancasila berusaha menjadi filter dan sekaligus inspirasi bagi iptek yang masuk atau dikembangkan di Indonesia. Selanjutnya ada respon terhadap isu-isu kontemporer, yang mana itu ada etik dituntut, yang menjadikan Pancasila dituntut untuk memberikan jawaban atas isu-isu etis dan moral yang muncul akibat kemajuan iptek itu sendiri, seperti etika big data dan privasi individu, kemudian adanya tanggung jawab sosial, teknologi, kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi, kemudian implikasi bioteknologi terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Selanjutnya adalah dilema terkait penggunaan energi terbarukan dan keberlanjutan. Di mereka ini mendorong diskursus dan pengembangan etika keilmuan berbasis Pancasila. Selanjutnya ada peranan pendidikan dan sosialisasi. Upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan pengembangan ilmu terus dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal. Ini melibatkan perubahan kurikulum, pengembangan materi ajar, dan dialog antara berbagai pemangku kepentingan. Tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adanya dampak kapitalisme dan orientasi pasar. Salah satu tantangan terbesar adalah dominisasi kapitalisme dan orientasi pasar dalam pengembangan iptek. Ilmu pengetahuan seringkali lebih didorong oleh keuntungan ekonomi daripada kebermanfaatan sosial atau etika. Selanjutnya ada globalisasi dan arus informasi bebas. Globalisasi membawa nilai-nilai dan ideologi dari berbagai belahan dunia yang tidak selalu sejalan dengan Pancasila, sehingga kadang gaya hidup masyarakat kita itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan di Pancasila itu sendiri. Kemudian ada selanjutnya ada pragmatisme dan orientasi hasil instan, mana masyarakat dan bahkan sebagian ilmuwan cenderung berorientasi pada hasil instan. Tidak hanya untuk hasil yang instan, tidak memikirkan ke depannya gimana gitu. Jadi kayak mungkin untuk 5 tahun sekarang teknologi tersebut aman untuk bagi lingkungan, tapi bagaimana untuk 5 tahun selanjutnya? Seperti 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, apakah itu akan berakibat fatal terhadap lingkungan, apakah merusak dan sebagainya. Kemudian ada lemahnya sosialisasi dan implementasi nilai Pancasila, yaitu meskipun Pancasila diakui, tapi pemahaman dan internalisasi nilai-nilainya dalam komunitas ilmiah masih belum optimal. Terutama ya diberikan pendidikan formal pun kadang karena masuknya banyak teknologi yang digunakan oleh anak-anak zaman sekarang, itu dapat membuat mereka kurang paham apa itu nilai-nilai Pancasila, ataupun Pancasila itu sendiri mereka tidak tahu gitu. Kemudian ada selanjutnya perkembangan iptek yang terlalu cepat untuk diatur. Kecepatan perkembangan teknologi seperti AI, generatif, atau scripter gen editing seringkali melampaui kemampuan regulasi dan etika untuk mengejarnya. Ini menimbulkan kosongan etis dan hukum yang perlu segera diisi dengan panduan dari Pancasila. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yaitu adalah iptek yang berketuhanan, yaitu terdapat pada sila pertama, kemudian ada iptek yang berkemajuan dan berkeadilan kemanusiaan, yaitu sila kedua, di mana ini meningkatkan kualitas hidup manusia, di mana ilmu harus menempatkan martabat manusia sebagai sentral. Iptek yang mempersatukan, yaitu pada sila ketiga, ilmu pengetahuan harus menjadi alat pemersatu bangsa, bukan pemecah belah. Kemudian iptek yang berbasis musyawarah dan hikmah kebijaksanaan, yaitu terdapat pada sila Pancasila, di mana proses pengembangan iptek harus melibatkan partisipasi publik dan mengedepankan dialog serta musyawarah. Kemudian ada iptek untuk keadilan sosial yang terdapat pada sila kelima, yaitu ada tujuan akhir dari
pengembangan iptek adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, iptek harus berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya lainnya. Ilmu pun tidak boleh hanya melayani kepentingan segelintir elit atau korporasi besar. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan ilmu, yaitu adalah mencegah deorientasi dan dehumanisasi iptek, yaitu tanpa Pancasila, pengembangan iptek berpotensi kehilangan arah dan tujuan kemanusiaan. Ilmu bisa menjadi alat untuk keserakahan, eksploitasi, dan bahkan kehancuran. Pancasila memastikan bahwa iptek tetap melayani manusia dan kemanusiaan, bukan sebaliknya. Menyaring dan mengendalikan dampak negatif globalisasi. Arus iptek global membawa serta nilai-nilai dan budaya asing yang tidak selalu sesuai dengan kepribadian bangsa. Pancasila berfungsi sebagai filter dan kendali, memastikan bahwa inovasi dari luar tidak mengikis moralitas, etika, dan nilai-nilai lokal Indonesia, serta mencegah sekularisasi ilmu pengetahuan. Mengatasi problematika kemanusiaan dan lingkungan, perkembangan iptek seringkali memunculkan dilema etis. Misalnya, cloning, rekayasa genetika, dan masalah lingkungan lainnya, yaitu polusi, eksploitasi sumber daya. Pancasila memberikan kerangka moral untuk mengembangkan solusi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, bukan sekedar memicu masalah baru. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pancasila adalah pedoman untuk memastikan bahwa hasil iptek tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, tetapi terdistribusi secara adil dan merata. Selanjutnya adalah terakhir memperkuat jati diri dan kemandirian bangsa. Di tengah persaingan global, Pancasila mendorong pengembangan iptek yang berbasis kearifan lokal dan mampu menyelesaikan persoalan bangsa sendiri. Ini krusial untuk membangun kemandirian dan daya saing bangsa di kancah global tanpa harus selalu bergantung pada teknologi asing. Sekian dari saya.